Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari Bapak Ibu, pengajian sonten menika kita wiwiti dengan membaca surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara dan adik-adik jamaah Masjid Al-Nabi Sutati yang dirahmati Allah, pada pertemuan terdahulu sudah saya sampaikan bahwa hakikat puasa adalah menahan segala sesuatu yang diperintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak cuma menahan makan dan minum, tidak cuma menahan segala macam perbuatan buruk dan kejahatan, tidak cuma menahan dan menghindar dari kemaksiatan, bahkan yang halal pun harus ditahan kalau memang diperintahkan Allah untuk ditahan ketika puasa di siang hari. Dengan kata lain, menahan itu identik dengan sabar. Dulu kita juga sudah mulai berlatih sabar. Bagaimana kita berlatih sabar? Contohnya adalah orang-orang terdahulu yang sudah sukses dan teruji kesabarannya. Dalam surat Al-Fatihah yang kita baca tadi, di ayat terakhir disebutkan siratal ladzina an'amta 'alaihim
ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ini jawaban atas doa kita yang selalu kita panjatkan kepada Allah setiap hari 17 kali saat menunaikan sholat wajib. Pasti membaca Fatihah yang kalimatnya sebelum ayat tadi, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus, jalan orang-orang yang diberikan nikmat, petunjuk bagaimana cara belajar yang benar, termasuk menjadi orang yang sabar seperti apa. Allah tunjukkan inilah orang-orangnya, orang yang sudah diberikan nikmat, bukan orang yang dimurkai dan bukan pula orang yang sesat. Lalu siapa mereka? Tiada lain adalah para nabi dan rasul yang jumlahnya 124.000. Kulo tes ngaji Bapak Ibu, kemarin saya ngaji ternyata jumlah nabi dan rasul tidak 124.000 lagi, tapi 240.000. Ternyata banyak juga jumlah nabi dan rasul. Tapi belum apa-apa bila dibandingkan dengan jumlah seluruh umat manusia. Nah, dari sekian ribu nabi dan rasul yang khusus berlabel rasul jumlahnya 313. Yang disebutkan di dalam Quran jumlahnya 25. Pun apa barang Bu? Nembe kali sing apal. Lare-lare biasanya apal. Mempumali ngangge lagu dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari 25 nabi yang bergelar ulil azmi ada 5. Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari 5 yang bergelar ulul azmi, hanya 1 yang terpilih untuk menjadi khotamin nabiyyin, yaitu Rasulullah. Nah, dari orang-orang inilah Bapak Ibu kita bisa belajar sabar yang sudah teruji kesabarannya tanpa batas. Jadi kalau masih berbatas namanya bukan sabar. Seperti yang sering kita lihat di televisi, di sinetron, sandiwara, kadang pas padu lagi marah terucap sudah habis kesabaran saya. Pernah dengar nggih? Itu namanya bukan sabar. Sabar itu enggak habis. Kalau habis bukan sabar. Jadi sabar itu tanpa batas. Dan orang yang memiliki sabar tanpa batas nanti masuk surga, surganya tanpa batas. Jadi luas sekali Bapak Ibu. Dan memasukinya tanpa hisab. Itu keistimewaan orang yang sabar. Dulu juga sudah pernah saya sampaikan bagaimana cara belajar sabar dari para nabi dan rasul. Saya baru menyampaikan kita belajar sabar bisa dari Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Nah, sekarang saya lanjutkan pada nabi berikutnya yang bisa kita tiru bagaimana kesabarannya. Setelah Nabi Adam, Nabi siapa Bapak Ibu? Kenapa nih? Oh, Idris. Tapi sebelumnya Bapak Ibu izinkan saya menyampaikan seorang nabi, tapi tidak tertulis di dalam Al-Quran, tidak termasuk dalam 25 nabi. Nabi ini putranya Nabi Adam. Asmane sinten?
Nabi Syir. Angel ini ngomongnya. Pakai sin ditutup dengan ta Syir. Nek angel Syir ngaten mawon. Nek angel putra putri Nabi Adam bapak ibu jumlahnya 40. Hawa istri Adam setiap lahiran kembar putra putri 20 kali jadi 40 putra putrinya. Jadi babaran lahirnya ping 20 Bu niku Hawa subur banget nggih. Jenengan pinten Bu? Nabi Adam Hawa istri itu 20 kali jadi 40. Di tiap lahir kembar putra putri, lahir lagi kembar putra putri. Yang lahir pertama kembar, yang putra namanya Qabil, yang putri namanya Iklimah. Terus lahir lagi kembar lagi, yang putra namanya Habil, yang putri namanya Labuda. Bapak Ibu, ketika itu belum ada syariat bagaimana hubungan perjodohan, orangnya belum banyak, maka Nabi Adam mengajarkan perkawinan silang. Yang lahir pertama putra harus mengawini yang lahir kedua putri. Yang lahir kedua putra mengawini yang lahir pertama putri. Paham ya? Jadi Qabil harus dapat Labuda, Habil harus dapat Iklimah. Kudune ngaten menurut Nabi Adam. Tapi Qabil lanang barat boten setuju. Tergune napa, Pak? Alah, kasar banget sih. Ora bagus nonton mawon. Qabil niku mboten teo bagus, angsale Labuda nggih mboten teo ayu. Dadi protes njaluke karo Iklimah putri barep sing ayu. Malah dinenge adine sing jenenge Habil. Niku ngamuk, marah-marah nesu. Jadi zaman semono wis ngerti ayu, wis ngerti bagus. Padahal syariatnya harusnya seperti itu, perkawinan silang. Marah di depan Habil dan berjanji bahkan bersumpah akan membunuh. Bapak Ibu, untuk menguji keimanannya Rasul Adam ini diperintahkan Allah keduanya berkorban. Qabil kurbannya niku barang-barang, tanaman, buah-buahan yang mudah busuk. Sedangkan Habil kurbannya hewan gemuk, besar, segar, fresh. Setelah keduanya berkorban, kemudian dinilai oleh Allah dan dinyatakan yang kurbannya diterima adalah kurbannya Habil. Qabil tambah nesu, maka mewujudkan cita-citanya, merealisasikan sumpahnya, akhirnya benar-benar membunuh Habil, membunuh adiknya. Ceritanya kata Bapak Ibu. Ning bar ini bingung, wedi konangan toh, bagaimana cara menyembunyikannya. Niki pun umum nih, di mana saja biasanya orang yang berburu mesti bingung. Tadi waktu mau bunuh orang bingung, pas wis bunuh terus bingung. Kemudian muncul burung gagak yang sudah berkelahi dan bertarung, yang salah satunya tewas, dan burung gagak yang masih hidup menguburkan temannya sendiri. Dari sinilah keduanya belajar bagaimana cara menguburkan jenazah. Mateni dhewe, ngubur koncone dhewe, sedulure dhewe. Dari sini mulai ada kasus pembunuhan, bahkan kasus seneng-senengan
Ini dari sini sudah mulai manusia awal. Tentu saja Bapak Ibu, Nabi Adam sangat gelo, menyesal, sedih yang berkesangatan karena Habil ini anak yang juga sangat dicintainya. Di Habil inilah bakal diwarisi ilmunya Nabi Adam. Firman-firman Allah, kitab-kitabnya akan diturunkan kepada putranya yang bernama Habil yang rajin beribadah, tetapi dibunuh oleh Qabil. Maka untuk menghiburnya Allah memberikan putra lagi, putra yang ketiga, tapi tidak kembar Pak, namanya Sis. Nah ini ceritanya Bapak Ibu. Sis inilah yang akhirnya mewarisi ilmunya Nabi Adam. Lembaran-lembaran firman Allah yang biasa dipelajari Nabi Adam semuanya diberikan kepada Nabi Sis. Tapi kalau mukjizatnya tidak. Jadi Nabi Sis tidak punya mukjizat. Dalam sejarah sampai sekarang di buku-buku kajian sejarah belum ditemukan apa mukjizatnya Nabi Sis. Nanti siapa tahu dalam kajian berikutnya ditemukan. Kalau Adam banyak Bapak Ibu mukjizatnya itu, keistimewaannya banyak. Adam juga bisa berbicara dengan binatang seperti Nabi Sulaiman. Mungkin Nabi Sulaiman tidak semua binatang. Yang kita tahu Nabi Sulaiman bisa bicara dengan semut, bisa bicara dengan burung. Nabi Adam bisa bicara dengan semua unggas, dengan semua burung yang jumlahnya banyak, bahkan masih banyak burung yang belum diberi nama. Nabi Adam juga berbicara dengan ikan-ikan di laut, ikan-ikan di sungai, bahkan ikan-ikan yang belum diberi nama. Nabi Adam tahu namanya dan tahu bahasanya. Kalau Nabi Sulaiman bisa bicara dengan jin dan setan, Nabi Adam lebih dari itu, bisa bicara dengan angin, bisa bicara dengan hujan, bisa bicara dengan awan. Ini mukjizat Nabi Adam, jarang orang yang tahu. Ini yang tidak bisa diwarisi kepada Nabi Sis. Yang bisa diwarisi adalah ilmu dan kitabnya yang berisi firman-firman Allah. Hadirnya Nabi Sis membuat kecemburuan lagi bagi Qabil. Qabil tidak mau hidup serumah dengan Sis, sama dengan dulu ketika tinggal bersama Habil. Maka Qabil melarikan diri dari rumah, minggat Bapak Ibu kalau bahasa sekarang, melungani dan membawa anak perempuannya, maksudnya anaknya Adam, dijadikan istrinya, kawin lari. Angel gitu, kawin lugu angel apalagi lari itu. Jadi di zaman dulu sudah ada kawin lari Bu. Pelakunya Qabil yang tadi membunuh Habil sekarang bawa putrinya untuk dikawininya. Yang nggak bisa nolak, Qabil juga jahat. Akhirnya beranak pinak, beranak turunan, jadi para anak-anaknya. Tapi tinggalnya di lembah-lembah. Sementara Sis tinggalnya di gua-gua. Beda nih. Gua niko roto mengisor, lembah roto neng dhuwur. Perangainya beda, bertolak belakang 180 derajat. Nabi Sis penuh dengan amal soleh, Qabil penuh dengan amal salah. Amal salah apa yang biasa dilakukan oleh Qabil sampai sekarang sudah banyak yang melakukannya Pak. Jadi sejak Qabil melakukannya, orang-orang sekarang pun melakukannya. Saya tunjukkan kebiasaan Qabil dan anak-anaknya, putra-putranya, umat-umatnya. Punya umat juga itu yang tinggal di lembah, itu kebiasaannya Pak,
mohon maaf nih, kebiasaannya main musik. Musik apa? Seruling. Jadi musik yang pertama kali ada di dunia adalah suling. Suling inilah yang kadang membuat orang lalai, fly. Kelingan Krishna boten Bu, dengan sulingnya mampu membuat wanita-wanita lengah deh. Dan ceritanya niku. Makanya Krishna kan istrinya banyak itu, 300.000 atau berapa ya? Bu tenanan boten niku, legenda atau cerita ya. Bojone 300.000 Krishna. Lah kepiye? Pun tinggalkan saja Krishna, kembali ke Nabi Adam yang salah satu putranya nakal, namanya kopi. Tidak cuma itu Pak, kebiasaan lainnya selain main musik, miras. Jadi zaman dulu sudah ada miras. Jangan miras, rokok saja sudah ada Pak, tapi belum batangan, belum filter. Rokoknya ya masih rokok asli, tembakau, cengkeh masih daun. Dalam kitab apa ya saya lupa, Tambihul Ghafilin apa nih? Niko aslinya Bapak Ibu, bekas pipisnya jin, setan, jadi rokok itu. Ketika jin diusir oleh Allah, takut lari terbirit-birit sampai terkencing-kencing. Kencingnya itu tumbuh pohon yang sekarang jadi rokok. Makanya dulu ketika rapat Dewan Setan, jin itu usul, ya setan, mari kita goda manusia biar lalai dengan rokok. Kata setan, enggak usah, mereka sudah ngisap rokok, sudah ngisap pipis kita, tenang aja. Itu ceritanya Bapak Ibu, monggo percaya boten nggih, monggo. Angka gini, modal tak bahas khusus materi tentang rokok. Ini cuma kebetulan nyinggung kebiasaan umatnya Kobil yang suka merokok, suka miras, sama main musik. Lebih dari itu Bapak Ibu, ketika miras, ketika main musik, niku mboten kamben Pak. Ora kelambinan, ora nggono wudu. Wes, padahal wong niku dilala anak turunannya Kobil, ganteng-ganteng, ayu-ayu. Wes, apa yang terjadi kira-kira nggak usah dibayangkan, nggak batal puasanya. Suara musik terdengar sampai masuk ke gua-gua, maka sangat menggoda anak turunannya Nabi Sis yang imannya kuat, bisa menghindar, telinganya tutupi atau tidak mendatangi. Tapi yang imannya tipis-tipis, akhirnya kepencut juga, mulai dari nginjen-nginjen, delok-delok suara apa sih kayak kata koyo jadilan, delok-delok boleh teh munyok nih lho, wong ayu-ayu, bagus-bagus, duwudo. Maka tidak sedikit anak turunnya Nabi Sis yang tergiur, terbawa pada kebiasaan anak turunannya Kobil atau kaum Kobiliyah namanya nih. Jadi sedikit Bapak Ibu yang beriman, yang mengikuti jejaknya Nabi Adam yang dibawa oleh Nabi Sis. Dah cuma itu aja Bapak Ibu kisahnya. Tidak banyak yang diceritakan tentang Nabi Sis. Di mana letak kesabarannya? Yang menahan agar tidak terjebak ikut arus yang dibawakan oleh Kobil dari perbuatan-perbuatan maksiat tadi, main musik yang membuat lalai, merokok, miras, yang ketiganya dilakukan tanpa busana. Jadi sabar menahan kemaksiatan. Kan dulu sudah pernah saya sampaikan, sabar itu ada 3 macam. Yang pertama, sabar dalam menjalankan segala perintah Allah.
Yang kedua, sabar dalam meninggalkan segala larangan Allah. Yang ketiga, sabar di dalam menghadapi musibah yang Allah berikan. Nah, Nabi Sis yang kedua ini Bu, sabar menahan agar tidak berbuat maksiat, tidak terbawa arus maksiat. Jenengan hebat loh Bapak Ibu tinggal di sini. Orang-orang luar itu beritanya santer tentang Sosro Menduran, Sosro Dipuran, Sosro Wijaya. Kampung apa itu? Apa keistimewaannya? Jawabannya apa Bapak Ibu? Orang luar nih, orang luar bukan jenengan bukan krungu, tapi orang luar bilang asetnya apa ini? Wisata, seks, bukan usaha kakek. Nah, jenengan bisa tinggal di sini, sholat di sini, ngaji, puasa, berarti imannya hebat, kulo salut. Nek wong kauman rajin sholat, wajar yang kauman. Jogo karyan wongnya alim-alim, wajar jogo karyan bagi. Kota gede muslim kabeh, wajar kalau tantangan. Sini tantangannya banyak. Malioboro tantangannya banyak. Dulu saya kalau ke masjid mesti jauh nyopo, ini nyopone ngece. Nanti Pak, masjid ngopo ngarit. Masjid dah takon nganggo biji nganggo sarung ditakon. Masjid sholat ngarit. Titip salam ya, mau titip salam. Ya insya Allah. Bar sholat kulo wangsul, si ono Pak. Yo tak sampai Mas, tempat salam kembali katanya. Sopo Israel. Pengajian tak ceramai kiamat melayu kok mutung, padahal kepala-kepala bagian kantor yo tak parani ngopo kok langsung aku ceramai kiamat tak wedi aku. Alhamdulillah sih dia wedi, sehingga panutan sing orang dia wedi niku. Pun ibu nggih jenengan perlu bangga tinggal di sini bisa rajin beribadah. Kalau Joko Karyan biasa, Kauman biasa, Kota Gede biasa, rasa minder, rasa kaget. Malah saniki kula nek salat teng Joko Karyan mboten khusyuk Bapak Ibu. Ajajare dodolan kabeh lagi salat tangting tung tong bakso mie ayam. Wah, jadi dadi pasar malam niki. Malah khusyuk teng mriki nggih. Khusus sholat pasangan itu sepi jamaah. Kalau layu kabeh, mboten apa-apa niku rame jen. Pun niku dereng tumbas dodolane. Jarane larang-larang paling murah 10.000 niku. 10.000 ngantos menduan telu. Jarene engko dereng mriko. Angel parkire bareng untung mriki mawon penak. Nang soto pemanan, mriko karon pemanan. Pun lanjut Bapak Ibu. Selanjutnya Nabi Idris. Idris bukan nama sebenarnya Bapak Ibu. Nama aslinya Hanok. Pernah dengar nama Hanok? Merek lampu kan wonten toh? Nah, itu Hanok artinya cemerlang. Ya, bercahaya. Memang orangnya bercahaya. Kenapa bercahaya? Rajin belajar. Hobinya membaca kitab-kitab peninggalannya Nabi Adam, ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Nabi Adam dan warisannya Nabi Sis semuanya dipelajari oleh Hanok. Karena rajin belajar itu, Hanok diberi gelar oleh Allah Idris. Dari kata darosa artinya pelajaran. Orang yang rajin belajar. Ketika belajar jenengan Bu niku jenenge tadarus. Jadi tadarus itu sebenarnya belajar itu. Maca nek deresan, jadi diwolak-walik model itu. Dan nama orangnya namanya Idris. Orangnya rajin belajar. Karena rajin belajar maka dalam usia yang begitu muda, di usia 40 tahun Nabi Idris sudah mampu membangun kota-kota besar sejumlah 100 kota-kota modern dengan 70 bahasa.
Luar biasa Bapak Ibu. Niki Nabi Idris di zaman itu sudah mampu membagi dunia menjadi 4 belahan. Dunia belahan timur, belahan utara, belahan barat, belahan selatan dibagi-bagi lagi menjadi 100 kota modern dengan 70 bahasa. Jenengan pun menguasai berapa bahasa Bu? Paling Indonesia, Jawa, Sosro Dipuran, nembe telu. Nabi Idris 70 bahasa. Kalau kita bicara kota modern, ya seperti kota ini Bapak Ibu. Jadi bayangan kita dulu pun sudah ada kota modern. Cuma karena ulah umatnya biasanya Allah timpakan musibah, habis-habisan ganti umat, ganti generasi, ganti kehidupan yang baru, kembali ke zaman primitif lagi. Jadi jangan kaget nanti kalau terjadi musibah besar yang kemarin sudah dimulai dari Amerika, kebakaran hebat, terus mandek, sekarang mulai lagi merambah ke banyak kota-kota besar. Nanti kalau habis, Amerika akan menjadi primitif lagi. Jadi nanti perang dunianya mungkin tidak pakai senjata, pakai pisau dapur, pakai tombak, bulat, teman-teman, antai kabeh senjatanya. Kembali ke zaman purba lagi. Nek boten kesusu kiamat. Kiamat itu rampung. Itu juga kiamat tapi masih kiamat kecil. Nanti kalau kiamat besar pun entek kabeh. Nah, kota-kota modern seperti sekarang dulu di zaman Nabi Idris juga sudah ada. Bahkan Nabi Idris Bapak Ibu dengan jari jemarinya mampu menjahit dari rumput-rumput dianyam menjadi kain. Kan hebat toh Pak? Rano penjahit ke Nabi Idris. Onone yo bahan kain dari celana, dari klambi. Belum belajar Bu dari bahan dari sapu tangan. Sing gampang. Nabi Idris dari rumput-rumput coba Pak. Dari daun bisa mengolah menjadi pakaian. Jadi tailor pertama ya Nabi Idris. Dia kan keturunan generasi. Nabi Idris pula Bapak Ibu orang yang pertama kali menemukan pulpen, menciptakan alat tulis. Niko Nabi Idris Pak. Cuma dulu bentuknya sabak pakai tinta. Sekarang udah modern nih. Penemunya Idris. Nembe ngertos napa? Keren. Bahkan matematika bilangan per 60-an itu karya Nabi Idris. 1 jam 60 menit, 1 menit 60 detik itu penemunya Nabi Idris yang sampai sekarang kita pakai. Betapa banyak karya Nabi Idris semuanya dilakukan ketika masih muda. Di waktunya tidak dihabiskan untuk bermain di cakruk, di pos kambing, catur kerambol, boten. Tapi dengan karya-karya ilmiah dan berharga yang sampai sekarang banyak dipakai oleh umat manusia. Saking banyak karyanya, Nabi Idris jenuh, terus mulai meninggalkan. Bukan nggak suka, tapi diberikan kepada orang lain. Nabi Idris sendiri ingin fokus kepada urusan akhirat. Maka beliau sudah mulai rajin ibadahnya, fokus. Puasanya Bapak Ibu tidak tanggung-tanggung. Aja nyoba puasanya Nabi Idris. Seumur hidup hanya sekali, tapi setahun. Terus apa tuh? Kalau kita kan tiap tahun 1 bulan 30 hari, kadang 29. Nabi Idris itu puasanya sekali seumur hidup, tapi setahun. Baru orang poso. Ya nggak usah niru, memang bukan syariatnya. Ini syariatnya Nabi Idris.
Dan Nabi Idris Bapak Ibu, kalau pagi keluar rumah, pulangnya baru sore hari. Dalam rangka apa? Ibadah. Sebegitu rajinnya ibadah sampai penduduk langit geger, gempar. Banyak malaikat penasaran, ingin tahu apa sih yang dilakukan oleh Nabi Idris, ibadahnya seperti apa. Maka ada satu malaikat yang penasaran, turun ke bumi, ingin berkenalan dengan Nabi Idris dengan merubah wujudnya menjadi laki-laki. Kemana saja Nabi Idris pergi, diikuti. Nabi Idris berhenti, orang ini berhenti. Idris jalan lagi, orang ini jalan lagi. Sampai akhirnya Idris penasaran, siapa sih kamu kok ngikuti aku terus? Lalu kenalan. Kenalkan, nama saya Israel. Ternyata malaikat pencabut nyawa. Idris kaget. Apakah engkau kan menyebut nyawa saya? Oh tidak. Belum saatnya. Saya hanya ingin berkenalan bagaimana kamu bisa melakukan ibadah yang begitu besar dan banyak. Oh kalau begitu mari ikuti aku. Jadi berkawan Bapak Ibu Nabi Idris dengan malaikat Israel. Pun ajeng mani boten duwe kanca Israel. Jenengan orang duwe kanca Israel Bu, jenengan Pak orang senang tetap ada di sekitar kita, jangan dikira. Di sekitar kita Bu, tiap orang dikawal 4 malaikat. Depan malaikat Mikail, belakang malaikat Israel, kanan malaikat Raqib, kiri malaikat Atid. 4 malaikat Pak yang ada di sekitar kita. Ini ora ketok, nek kotok mlayu jenengan. Raqib pencatat segala amal yang kita lakukan baik dicatat. Kalau buruk Atid. Iki sing asal 2 ditelike nanti catat Atid mangke. Yang Mikail waniku saya Bu selalu mendoakan kita, ya Allah berikan orang yang aku ikuti ini rezeki yang berlimpah ruah, bukakan pintu-pintu rezeki. Itu yang selalu mendoakan kita. Di depan kita namanya malaikat Mikail. Kalau di jalan berikan jalan petunjuk agar tidak tabrakan. Itu Mikail Bu. Tapi jangan lupa di belakang kita ada Israel yang siap-siap tiap saat bisa mencabut atas perintah Allah. Nah Idris sudah kenalan dulu bahkan akrab. Karena permintaan Israel sudah dipenuhi Idris, boleh bersabar. Sekarang gantian kata Nabi Idris, aku juga ingin mengajukan permintaan ya malaikat Israel, boleh apa tidak? Oh boleh saja. Apa permintaanmu? Kata malaikat Israel. Nabi Idris minta yang pertama, izinkan aku merasakan sakitnya sakaratul maut. Wah keren ini Pak. Orang-orang kalau bicara sakaratul maut takutnya bukan main. Baru dengar saja sudah merinding. Nabi kita saja menceritakan betapa sakitnya sakaratul maut, seperti dibacok 1000 pedang, seperti dikeluarkan dari lubang jarum. Sakitnya bukan main. Nabi menggambarkan seperti itu. Tapi nggak usah takut Bapak Ibu. Kata Aisyah, tidak ada orang yang paling sakit merasakannya ketika sakaratul maut selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi kita yang paling merasakan sakitnya sakaratul maut, harapannya umat-umatnya seperti kita sudah tidak merasakan sakit. Tapi antum Pak, tapi jarang yang tahu. Malah kadang menyakiti, menghina, memfitnah. Padahal Nabi kita membela kita biar kita besok tidak sakit ketika sakaratul maut. Makanya kadang sering dengar ya, orang kok matinya karena lagi baca Quran, diambil nyawanya. Alhamdulillah. Di musola Aisyah Kauman, kapan itu ada orang sholat isya Pak,
pun rampung kabeh do metu kari siji sujud ora tangi-tangi jebul meninggal. Penak banget ini. Kemarin saya sholat di Masjid Al-Fajri Petinggan, sholat isya ngarep kula persis Pak, ngarep kula sujud suwi banget. Kula ngati deg-degan lho. Ngati jamaah do ndeloke. Ora tangi-tangi jebul kademen. Ini masjidnya baru pasang AC Pak. AC-nya 4 bulan adem banget tuh, ora kuat jebul turu. Tewas dudukan kabeh mati ora ya. Jebul kademen iki. Iki AC-nya adem banget. Lumayan ini kademen udah bablas kabeh mah. Jadi Nabi menjamin, tapi ini tetap hati-hati nggih. Siapa tahu tidak mendapat syafaat. Depan rumah saya, tapi seberang jalan itu saya pernah menyaksikan dengan mata kepala saya sendiri Bapak Ibu. Sakaratul maut 2 hari orang mati-mati coba. Mau bunga-bunga doang Pak. Di Tegal, di kampung saya, bukan di Jogja. Gak usah sebut namanya nih. Sampai istrinya itu memasukkan 2 jari yang ke telak. Koyo arep ngambil riak umbel sing gak jadi kalau Pak bunga-bunga malah dicokot. Awas godras to niku. Kula mung iseng kula takon, ini wonten apa sih ini? Jawabannya, tapi ini enggak tahu nih, mungkin aja, coba tak hubungkan. Jawabannya tetangganya, keluarganya cerita, dulu suka menghutangkan orang lain, mbalakene unjul. Rentenir, jadi nilai kita mengenai 1.000 balaknya 300.000, nilai ke 500 balaknya 2 juta. Adiknya sendiri aja, adik kandung Bapak Ibu kalau diceritain ini, adik kandungnya pinjam 2 juta, ngembalikannya 5 juta. Ini terus matinya angel. Saya nggak tahu, mungkin loh Bu, tahu menghubungkan, jangan-jangan ya matinya angel mergo rentenir ngutang ke Mriki wonten? Wonten nggih, alhamdulillah. Nek saged mboten usah dilebihi, syukur dibebaskan pun rasa nyaur. Surga Bapak Ibu jangan dikira. Orang itu kadang yang tahunya ya memang orang utang harus dilunasi nggih. Harus dilunasi, kata Nabi, nyawanya ngambang, tidak akan sampai sebelum utangnya lunas. Maka kadang di makam atau sebelum berangkat, barang siapa masih urusan punya utang piutang, lunaskan dulu, karena memang begitu penting. Tapi Bapak Ibu ngapunten nggih, saya punya hadis, tapi hadis ini jarang dipakai. Saya sampaikan buat teman-teman nggih. Hadis ini untuk orang yang meminjami sing ngutangi. Kalau hadis tadi untuk orang yang utang, biar nyaur utang. Nah ini ada hadis untuk yang ngutangi, yang meminjami. Hadisnya begini Pak, bila orang yang berutang sudah harus membayar pada saatnya tapi tidak mampu, maka berikanlah kemudahan. Yo sesuk ora apa-apa. Ya ora apa-apa runthe. Dereng rampung ngene. Bila sudah saatnya lagi ditagih lagi belum bisa, berikanlah kelonggaran. Kowe duwene piro? Separo apa? Ya, 100 sedikit, 100 kurangi 100 apa-apa. Niki dereng rampung iki saanane. Bila sudah diberi kelonggaran masih belum mampu, maka bebaskanlah. Surga sudah di depan mata. Ini yang jarang yang mau, yang ini yang ketiga ini. Kalau mau membebaskan surga Bapak Ibu di depan mata, ini nggak ada yang mau. Mending ngoyak 1 juta Bali, ngoyak 5 juta Bali, timbang surga nih. Padahal surga lebih mahal daripada uang yang dipinjamkan. Makanya Bapak Ibu, sore hari ini panjenengan yang utang sama saya udah tak bebaskan. Pun, saya ngoyak surga nih. Ikhlas mboten usah nyaur pun tak bebaskan. Wong nggih, ora usah bingung mboten usah lunasi pun ikhlas nggih.
saniki gantian jenengan aja dapat surga boten. Monggo ngutangi kula. Boten usah nagih. Pati kula. Lho padha lho. Ngerti bingung banget. Pun Bapak Ibu, itu jaminan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Idris ingin merasakan sakitnya. Namun demikian malaikat Israel dengan hati-hati sekali. Karena ini Nabi nggak mau neranya, jadi nyabut nyawanya pelan-pelan. Kata Nabi Idris, sebegitunya pelan ternyata masih sakit pula, Pak. Akhirnya terbangun juga. Jadi ras itu, tapi sudah merasakan mati, tapi dikembalikan lagi. Yang penting sudah merasakan betapa sakitnya sakaratul maut. Maka setelah kejadian ini, Nabi Idris bergelar Asadul Asad. Gelarnya Asadul Asad, singanya singa. Karena sudah merasakan sakitnya sakaratul maut, tapi gelarnya singa. Tidak jenengan pun merasakan bahwa itu tentang singa. Yang kedua, Idris masih minta lagi, Pak. Minta ingin merasakan panasnya api neraka. Wah, coba, Pak. Sakaratul maut kurang ingin merasakan panasnya api neraka. Tentu saja malaikat nggak mau, Israel. Tapi memaksa, ya udahlah, kata Allah, ya coba aja. Lalu dicobanya merasakan panasnya api neraka. Belum masuk, Bu, baru lewat di hadapan neraka sudah pingsan. Saking panasnya, apalagi lihat yang jaga malaikat Malik, gede, dhuwur, sangar, sadis, beringas. Jadi jangan dibayangkan seperti orang-orang kafir Mekah dulu meremehkan Nabi. Allah malaikat Malik besok tak banting yang neraka. Gaya banget itu. Padahal Nabi mengatakan itu tis'ata asyarah. Ya, Nabi hanya bilang itu tis'ata asyarah. Hati-hati dengan angka 19. Apa itu 19? Ternyata Bapak Ibu dalam satu riwayat diceritakan besok malaikat yang menjaga kita di neraka, mungkin tapi diceritakan orang yang masuk neraka itu malaikatnya tiap orang 19 malaikat. Jadi ini Arab gelur kayak orang kafir tadi ngejak gulat ya kalah siji lawan 19. Siji lawan siji urung karuan menang 19. Rantai yang melilitnya panjangnya 19 meter. Itu misteri 19. Ternyata maknanya itu. Jadi nggak cuma kita dibanda tangannya, tapi juga dililit rantai yang panjangnya 19 meter, masih dijaga 19 malaikat. Wes ora iso metu. Makanya mudah-mudahan kita tidak masuk neraka, nggih. Amin. Karena sangat ngerinya begitu. Nabi Idris saja pingsan. Ada dua, Pak. Kata Nabi Idris, tanggung ya kalau dua, saya minta satu lagi lah. Yang karo malaikat Israel. Kalau tadi aku merasakan panas api neraka, saya minta satu lagi, ingin merasakan indahnya surga. Kata Allah, nggak bisa. Gak boleh. Tapi memaksa. Ya Allah, tadi kan udah dua, satu, tiga lah biar seri. Akhirnya dipenuhi, merasakan masuknya surga. Baru lewat saja udah disambut oleh bidadari-bidadari yang cantik-cantik, yang usianya rata-rata 30, yang orangnya selalu perawan. Ini bidadari, Pak. Bidadari yang kesuciannya terjaga, tidak pernah baik menstruasi maupun mencret, gak pernah. Usianya rata-rata 30 kan muda banget, Pak.
Seperti panjenengan Bu, kalau usianya masih 30 itu seperti bola, banyak yang rebutan. Sepak bola itu yang rebutan bola berapa? 22 orang, kan 2 kesebelasan, ditambah cadangannya rebutan bola, itu seperti wanita usianya 30. Kalau sudah usia 40, bolanya bukan seperti sepak bola, seperti bola voli. Yang rebutan berapa? 12, kan 2 tim. Berkurang yang rebutan, usianya bisa tambah tua 40. Usia 50 yang rebutan berkurang lagi, tinggal 6 orang. Seperti bola basket. Ya ini ora do seneng, sing seneng pemain basket. Kalau sudah 60 tahun ke atas yang rebutan cuma 1, seperti bola golf. Kan dewean pukul piung hilang balik ganti malih golek liyane wis tuwa kok. Ini boten usah khawatir, jenengan besok di surga semuanya jadi 30 tahun Bapak Ibu, bapak-bapak jadi bidadara, ibu-ibu jadi bidadari. Ini ada kabar baik Bapak Ibu. Besok kita bisa bersama di surga. Panjenengan Bapak Ibu suami istri bisa kumpul lagi di surga bersama anak-anaknya. Syaratnya cuma 1. Visi dan misinya sama, amalannya sama. Kalau beda, mungkin sama-sama mau surga, yang surganya beda. Mungkin kemarin ada murid saya datang ke rumah, Pak, ngopo? Aku bojoku NU loh Pak. Aku Muhammadiyah, kemudian sekolah teng atas begini. Ini aku di bojo NU. Terus ya, apa asalnya beda? So betulnya, ya beda. Undang tahun lalu aja beda. Aku latih bojoku urung. Sesuk akeh bojoku, aku wis ini. Besok masuk surga nggak Pak? Insya Allah surga. Ini ora bareng tuh. Sholat itu ora bareng kok. Posone ora bareng, menjaluk bareng. Oh Pak, amulane mau ngalah sing ngalah kowe dadi NU apa NU ngalah dadi Muhammadiyah. Apa Islam ono wae lah urusan Muhammadiyah enggak tau beda-beda. Mosok lanang itu beda. Maka yang surganya beda. Maka kalau pengen kumpul Bapak Ibu, amalannya sama. Nek beda salah siji ngalah. Monggo sing ngalah sing pundi. Yang terbaik adalah yang mengalah dalam kebaikan. Kerasan Bu, Nabi Idris di dalam surga nggak mau keluar. Kata Allah, besok aja keluar dulu. Nggak mau. Nggak mau. Karena syaratnya masuk surga harus meninggal dulu. Nunggu kiamat. Pun nggih. Alhamdulillah. Urung. Nggih, mari Bapak Ibu kita batalkan puasa kita, dan hari ini yang ngunduh takjil nggih Bapak Wardayo nopo Wardoyo? Wardoyo dengan Ibu Rika atau Bapak Halim. Mudah-mudahan amalnya berlimpah, diterima Allah, dan pahalanya double sebagaimana pahala orang yang berpuasa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa tutup Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.